Muncung siapa aja lah bikin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Sebelum kita mulai pelajarannya, Ustazah tunggu absennya, nama dan hadir. Tidak berhenti-hentinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya kita tetap bisa melanjutkan pelajaran kita ini, pelajaran daring kita. Insyaallah kita berdoa, angkatkanlah semua penyakit virus di muka bumi ini ya Allah, agar kami bisa bertemu di sekolah yang kita cintai ini untuk belajar pelajaran kita. Ustazah berterima kasih sekali kepada antuna semua yang mengirimkan catatannya, mengirimkan tugas voice note-nya, tugas audio suaranya. Ustazah harap yang belum mengirimkan catatannya ataupun tugas voice note-nya, pesan suaranya yang belum kirim ke Ustazah, tolong dikirimkan sekarang. Banyak sekali anak-anak Ustazah semua, antuna sekalian, setelah selesai daring, kemudian Ustazah tunggu catatannya tapi belum juga diberikan ke Ustazah, udah sehari 2 hari. Terus ketika Ustazah tanya, Kak, mana catatannya Kak? Terus antuna jawab, dicatat ya Ustazah, seperti itu. Ini Ustazah tegaskan sekali lagi, selesai kita daring, setiap selesai kita daring, setiap selesai kakak dengarkan audio ini atau lihat video ini, catat yang penting-penting, catat, rangkum, kemudian foto, kirim ke Ustazah. Oke, setiap selesai kita daring, kakak catat yang penting-penting, rangkum, gariskan mana yang belum tahu, tanya ke Ustazah, fotokan, kirim ke Ustazah. Catat yang penting-penting, rangkum, foto, kirimkan ke Ustazah. Oke, anak-anak Ustazah? Kenapa Ustazah catatannya dikumpul Ustazah? Karena insya Allah Ustazah akan mengambil nilai kalian dari situ. Karena kita masih metode daring seperti ini, Ustazah mengambil nilai dari kehadiran kalian, dari catatan yang kalian berikan, kerapiannya, kemudian tugas voice note, pesan suara yang Ustazah kasih. Paham ya anak-anak Ustazah? Ayo kita murajaah pertemuan minggu lalu. Di minggu lalu kita udah selesai alhamdulillah mempelajari tentang makharijul huruf. Coba buka catatannya lagi.
Ada berapa tempat keluarnya huruf? Ada berapa makhorijul huruf? Ada 5. Yang pertama al-jauf atau benar rongga mulut dan rongga tenggorokan. Yang kedua al-halqu, yang ketiga al-lisanu, yang ketiga al-lisan, yang keempat asy-syafatain, dan yang kelima al-khayshum. Jadi sekarang insyaallah kita akan mempelajari tentang sifat huruf. Minggu lalu makhorijul huruf dan hari ini sifat huruf. Kita baca sama-sama. Sifat-sifat huruf berkaitan dengan tata cara pengucapan huruf dalam makhraj untuk membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Mengetahui sifat-sifat huruf mempunyai beberapa manfaat, yaitu yang pertama, membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Yang kedua, pengucapan huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya secara tepat. Dan yang ketiga, mengetahui jenis-jenis huruf yang kuat dan huruf-huruf yang lemah. Untuk apa kita mempelajari, untuk apa kita mengetahui sifat-sifat huruf ini, Ustazah? Ada banyak sekali manfaatnya. Ini adalah beberapa manfaat dari banyak itu. Kita dapat membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Misalnya huruf yang sama-sama di makhraj al-halqu yang bagian tengah. Huruf apa? Coba buka catatannya, Ustazah tunggu. Huruf di makhraj al-halqu bagian tengah adalah huruf ain dan ha. Kita dapat membedakan sifat huruf ain dan huruf ha dengan walaupun di makhraj yang sama, walaupun di tempat keluar yang sama, tapi memiliki sifat yang berbeda. Yang kedua, kita dapat mengucapkan huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya secara tepat. Yang kemarin kita sudah mempelajari tentang makhraj, jadi insyaallah huruf-huruf hijaiyah yang keluar dari mulut kita sudah keluar dengan makhraj yang pas. Sekarang kita pelajari tentang sifat huruf agar ketika kita mengucapkan huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Apa-apa aja sifatnya Ustazah? Nanti kita lihat di bawah. Kemudian yang ketiga, mengetahui jenis-jenis huruf yang kuat dan huruf-huruf yang lemah. Apa itu Ustazah huruf-huruf yang kuat? Apa itu Ustazah huruf-huruf yang lemah? Maksudnya di sini tebal. Nanti insyaallah kita pelajari di bawah agar lebih paham. Kita baca lagi. Sifat huruf terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sifat yang mempunyai lawan dan sifat yang tidak mempunyai lawan. Hari ini kita pelajari tentang sifat yang mempunyai lawan. Insyaallah ta'ala besok kita pelajari yang sifat yang tidak mempunyai lawan. Langsung kita masuk ke judul besar, sifat huruf yang mempunyai lawan. Nomor 1, hamz lawan sifat jahar. Hamz lawannya jahar. Apa itu hamz Ustazah? Hamz adalah samarnya suara pada pendengaran disebabkan terbukanya 2 pita suara atau vocal cords dan tidak adanya getaran pada keduanya serta banyaknya udara yang mengalir ketika mengucapkan hurufnya. Agar lebih dipahami, Ustazah rumuskan
Di hamas lawan sifat jahar ini, kata kuncinya adalah udara. Kata kuncinya di sini udara. Hamas adalah sifat huruf yang mengalir udara ketika kita mengucapkan hurufnya. Nah, seperti itu. Ustazah ringkaskan. Catat, Kak. Hamas adalah samar. Nah, maksudnya ketika kita mengucapkan hurufnya ada udara yang mengalir. Seperti ini. Ada udara yang mengalir ketika kita mengucapkan hurufnya. Seperti itu. Yang di sini benar, hamas adalah samarnya suara pada pendengaran disebabkan terbukanya dua pita suara dan tidak adanya getaran pada keduanya serta banyaknya udara yang mengalir ketika mengucapkan hurufnya. Ustazah ringkaskan, adanya udara yang mengalir ketika kita mengucapkan huruf hamas. Di sini sudah disertakan huruf hamas berjumlah 10. Fa, ha, sa, ha, sya, kha, sa, sa, kaf, dan ta. Bisa disingkat fahathahu syakhsun sakata. Huruf hamas ada 10. Fahathahu syakhsun sakata. Huruf fa, huruf ha, huruf sa, huruf ha, huruf sya, kha, sa, sa, ka, dan ta. Selanjutnya, jahar adalah jelasnya suara pada pendengaran disebabkan tertutupnya dua pita suara dan adanya getaran pada keduanya serta banyak tertahannya aliran nafas atau udara ketika huruf itu dibaca dari makhrajnya. Maksudnya di sini sudah jelaskan, jika hamas tadi ada udara yang mengalir ketika mengucapkan huruf-huruf hamas, sifat jahar adalah sebaliknya, lawan. Jadi tidak ada mengalir udara ketika kita mengucapkan huruf-huruf jahar. Apa-apa saja Ustazah huruf-huruf jahar itu lawan dari huruf-huruf hamas. Selain 10 ini, itu adalah huruf jahar. Huruf hijaiyah kita, alif, ba, ta, itu sampai ya. Selain dari 10 huruf ini adalah huruf jahar. Agar Antuna lebih paham, agar Antuna lebih ingat, Antuna boleh tulis huruf-huruf apa saja itu, huruf-huruf jahar. Tulis di catatan Antuna agar lebih paham, agar lebih ingat. Saya ulangi lagi. Sifat hamas lawannya sifat jahar. Hamas artinya tadi ada udara yang mengalir ketika kita mengucapkan hurufnya. Arti sifat jahar adalah tidak adanya udara yang mengalir ketika kita mengucapkan hurufnya. Huruf-huruf hamas ada 10. Fa, ha, sa, ha, sya, kha, sa, sa, ka, ta. Huruf jahar saja selain dari huruf hamas ini. Insyaallah paham? Kita lanjut ke sifat yang kedua.
Syiddah lawannya rokhwah. Syiddah adalah tertahannya aliran suara akibat dari tertutupnya makhraj. Biar Ustazah ringkas lagi. Jika yang pertama tadi hamas dan jahar, kata kuncinya adalah suara yang Ustazah bilang tadi. Jika hamas, adanya suara yang mengalir ketika kita mengucapkan hurufnya. Lain dengan jahar, tidak adanya nafas atau udara ketika huruf itu dibaca keluar dari makhrajnya. Sekarang yang syiddah dan rokhwah, ini kata kuncinya adalah suara. Syiddah tertahannya aliran suara akibat dari tertutupnya makhraj. Sedangkan rokhwah adalah mengalirnya suara pada tempat keluarnya, dan hal ini karena lemahnya sandaran huruf tersebut pada makhrajnya. Maksudnya di syiddah ini tertahan aliran suara, tetapi sifat rokhwah adalah mengalirnya suara. Huruf syiddah berjumlah 8. Ketika boleh kita sambungkan agar lebih ingat. Ajid, qatin, bakat, hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, dan ta. Rokhwah adalah mengalirnya suara. Syiddah artinya tertahannya aliran suara. Rokhwah artinya mengalirnya suara. Dan di antara sifat syiddah dan rokhwah ada namanya sifat bainiyah atau tawassut. Artinya apa, Ustazah? Sifat bainiyah ini adalah mengalirnya sedikit aliran suara pada makhraj huruf. Tadi syiddah artinya tertahannya aliran suara, berarti berhenti, tidak ada aliran suaranya ketika kita mengucapkan hurufnya. Dan rokhwah mengalirnya suara pada tempat keluarnya. Tetapi si sifat bainiyah ini mengalir suara tetapi sedikit. Jadi dia bukan termasuk ke sifat syiddah dan bukan termasuk ke sifat rokhwah. Dia seperti bacaan di sini, dan ia adalah sifat antara rokhwah dan syiddah, antara bainiyah. Huruf sifat bainiyah ada 5. La, nun, ain, mim, dan ro, atau bisa disingkat lin umar. Insyaallah paham anak-anak Ustazah? Kita lanjut ke nomor 3. Isti'la lawan sifat istifal. Kita baca pengertiannya. Isti'la adalah naiknya suara ke langit-langit mulut ketika mengucapkan hurufnya sehingga ia dibaca tebal. Isti'la adalah naiknya suara ke langit-langit mulut ketika mengucapkan hurufnya sehingga ia dibaca tebal. Huruf-huruf isti'la ini ada 7. Huruf kha, sha, dha, gha, ta, qaf, dan dha.
atau bisa disingkat, bisa digabungkan supaya ingat. Khussa doghtin kill. Isti'la, ingat saja, isti'la dibaca tebal, isti'la dibaca tebal. Karena apa? Karena naiknya suara ke langit-langit mulut atas. Lawan dari isti'la, istifal, adalah tidak naiknya suara ke langit-langit ketika mengucapkan hurufnya sehingga ia dibaca tipis. Apa-apa aja hurufnya selain dari huruf isti'la, selain dari 7 huruf ini. Ingat, isti'la artinya dibaca tebal, istifal artinya dibaca tipis. Kenapa dibaca tebal? Karena naiknya suara ke langit-langit mulut atas. Kenapa dibaca tipis? Karena tidak naiknya suara ke langit-langit atas. Misalnya huruf do. Naam, antunna coba ucapkan huruf do. Lagi, do. Terasa suaranya itu naik ke langit-langit bagian atas? Nah, sehingga ia dibaca tebal, bukan da. Jika da, huruf istifal, karena tidak tebal. Karena ketika kita membaca huruf da, suara kita tidak naik ke langit-langit bagian atas. Insyaallah paham. Dan yang keempat, terakhir, itbaq lawan sifat infitah. Itbaq lawannya infitah. Itbaq adalah terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. Hampir mirip dengan isti'la, tetapi ada huruf-huruf isti'la ini yang bukan termasuk huruf itbaq. Kenapa Ustazah? Karena huruf isti'la di sini memang dibaca tebal karena suara naik ke langit-langit mulut bagian atas. Tetapi di beberapa huruf ini ketika berharokat kasroh, ketika berbaris bawah, tidak tebal lagi. Suara kita tidak naik ke langit-langit mulut bagian atas. Kita coba misalnya huruf kha. Kita rasakan suara kita tuh naik ke langit-langit mulut bagian atas. Ketika kita beri harokat kasroh, khi. Suara kita sudah enggak naik lagi di mulut bagian atas. Jadi enggak termasuk ke sini, ke itbaq. Itbaq adalah terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. So. Ketika kita beri baris bawah, si, tetap su. Do, di, du. Huruf to, ti, tu, tetap berkumpul di langit-langit atas. Dan do, ri, du. Do, ri, du. Lawan dari itbaq adalah sifat infitah, yaitu tidak terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit ketika kita mengucapkan hurufnya. Apa huruf-huruf infitah saja selain dari 4 huruf itbaq tersebut?
Insyaallah paham anak-anak ustazah. Jika ada yang belum jelas atau kurang paham, boleh chat ustazah. Afwan jika ustazah lama merespon antuna, karena Masya Allah banyak sekali yang harus ustazah respon. Boleh telepon ustazah. Jika antuna ingin fast respon, boleh telepon ustazah. Karena ketika antuna mengirimkan catatan atau mengirimkan tugas pesan suaranya, terbenam atau banyak antuna mengirim pesan ke ustazah, jadi mungkin ketutupan dengan pesan-pesan murid yang lain. Jadi jika antuna ingin segera ustazah respon atau pertanyaannya kurang jelas, jadi supaya lebih jelas biar ustazah terangkan, boleh telepon ustazah. Insyaallah jika ada kelapangan waktu ustazah angkat. Ayo kita coba latihan ya. Ini huruf hamas. Ustazah mau jadi kak, masing-masing dari huruf hijaiyah itu mempunyai 4 sifat. Misalnya huruf ta. Di sini kita lihat dia punya sifat hamas, dia punya sifat syiddah, dia punya sifat istifal karena selain dari huruf ini, dan dia punya sifat infitah. 4. Kita coba yang lain. Huruf sa misalnya, sin. Dia punya sifat hamas, dia punya sifat rokhlah, dia punya sifat istifal, dan dia punya sifat infitah. 4 juga kan? Latihannya ustazah mau antuna berikan sifat dari huruf sya, huruf to, huruf ya, dan huruf ja, jim. Ustazah ulangin. Oh, dan satu lagi huruf kaf. Naam ya kak. Dan satu lagi, jika antuna tidak mengikuti daring, kemudian bertanya kepada ustazah, chat kepada ustazah yang mana aja ya tugasnya, seperti itu, afwan kak, tanya ke temannya yang lain. Naam. Karena ustazah takut nggak terbalas ustazah, maksudnya kan ustazah ada hal lain yang dikerjakan, jadi ustazah takutnya terlalu lama meresponnya. Kakak tanya aja sama teman kakak. Nah, qadarullah, waktu kita sudah selesai. Ustazah harap
Antuna tetap mengumpulkan catatan dan tugas-tugasnya, bukan hanya di pelajaran ustazah tetapi di semua pelajaran ustazah lainnya. Allahu a'lam bishawab. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.